Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada kutub pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Yusraini Reskia sebagai dengan NIM 2003139 sebagai moderator, kemudian saya Putri Octavia NIM 2003-1042 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alda Deria NIM 2003-1046 sebagai pemateri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi presentasi yaitu nutrisi dan metabolisme hewan. Nah, untuk poin-poin materinya, yang pertama itu nutrisi bagi hewan. Yang kedua, metabolisme basal pada hewan vertebrata. Dan yang ketiga, metabolisme basal pada hewan invertebrata. Nutrisi bagi hewan. Nutrisi adalah proses kimiawi dan faali pada organisme sejak makanan atau pakan atau pangan masuk tubuh sampai terjadinya perubahan zat makanan atau nutrien atau zat gizi untuk keperluan hidupnya. Nutrien atau zat gizi adalah setiap unsur atau senyawa kimia yang mempunyai fungsi spesifik yang dapat menunjang proses kehidupan sel ataupun organisme. Pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, disenangi, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi hewan. Nutrisi hewan adalah berbagai aktivitas kimiawi dan faali yang mengubah nutrien penyusun pakan menjadi nutrien penyusun tubuh hewan. Next, fungsi nutrisi. Yang pertama, untuk memberikan tenaga atau energi pada tubuh makhluk hidup sehingga dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua, sumber pengatur dan pelindung tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga, sumber pembangun tubuh baik untuk pertumbuhan maupun perbaikan tubuh. Yang keempat, sebagai sumber bahan pengganti sel-sel tua yang using dimakan usia. Yang kelima, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan, misalnya keseimbangan air, keseimbangan asam basa, dan keseimbangan mineral di dalam cairan tubuh. Next, setiap unsur nutrisi berperan sesuai dengan fungsinya terhadap tubuh ternak untuk mempertahankan hidup dan bereproduksi secara normal. Unsur-unsur nutrisi itu diantaranya yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat atau glukosa 6-fosfat atau glikogen merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan, pada umumnya berbentuk amilom, digunakan terutama sebagai sumber energi kimia utama atau dapat diubah menjadi zat metabolik antara atau lemak. Sebaliknya, protein atau lemak juga dapat oleh kebanyakan hewan menjadi karbohidrat. Sumber utama karbohidrat adalah gula, pati, dan selulosa dari tumbuhan dan glikogen yang tersimpan dalam jaringan hewan. Fungsi utama karbohidrat sebagaimana yang saya sebutkan tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan energi semua proses-proses tubuh. Next, lemak. Molekul-molekul lemak dan lipid secara khusus cocok sebagai penyedia energi.
Untuk setiap gram lemak menyediakan energi 2 kali lipat energi kalor dibanding setiap gram protein atau karbohidrat dan secara osmotif tidak aktif, sebab lemak tidak larut dalam air. Lemak dan lipid dapat menyimpan secara nyata lebih banyak energi per unit jaringan. Lemak umumnya disimpan oleh hewan untuk digunakan pada saat defisit kalori, yaitu pada saat pengeluaran kalori melebihi pemasukan energi. Molekul-molekul lemak meliputi asam lemak, monogliserida, sterols, dan fosfolipid. Fungsi lemak umumnya yaitu sebagai sumber energi, bahan baku hormon, membantu transport vitamin yang larut lemak, sebagai bahan insulasi terhadap perubahan suhu, serta pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. Berikut, protein. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpan dalam biji dan juga dalam transport hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau yang dinamakan dengan heterotrof. Mineral. Mineral berfungsi sebagai pengganti zat-zat mineral yang hilang untuk pembentukan jaringan-jaringan pada tulang, urat, dan sebagainya, serta untuk bereproduksi. Next, vitamin. Vitamin dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, di antaranya yaitu vitamin A, berperan membantu proses metabolisme. Vitamin D, berperan untuk membantu absorpsi dan metabolisme kalsium dan fosfor. Vitamin E, berperan untuk memperbaiki fertilisasi dan sebagai antioksidan. Vitamin K, berperan untuk membantu proses penggumpalan darah. Next, yang terakhir, yaitu asam nukleat. Meskipun asam nukleat esensial untuk mesin genetik sel, semua sel hewan mampu mensintesisnya dari prekursor sederhana. Dan yang terakhir yaitu garam-garam organik. Beberapa klorida, sulfat, fosfat, dan garam-garam karbonat, kalsium, kalium, natrium, dan magnesium merupakan isi penting dari cairan intrasel dan ekstrasel. Kalsium fosfat atau hidroksiapatite, suatu bahan kristalis yang berfungsi mengeras tulang vertebrata dan cangkang moluska. Besi, tembaga, dan logam lain diperlukan untuk reaksi redoks dan untuk pengangkutan dan pengikatan oksigen. Metabolisme basal hewan vertebrata. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi biokimia yang diperlukan untuk merubah bahan makanan yang telah diperoleh dari hasil pencernaan untuk dapat digunakan oleh tubuh. Metabolisme mutlak diperlukan untuk menjaga homeostatis kimiawi tubuh. Secara umum, proses metabolisme energi terbagi menjadi dua kategori, yaitu anabolisme, di mana substansi sederhana dikonversi menjadi substansi kompleks, dan katabolisme yang melibatkan reaksi penguraian atau degradasi molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang disertai pelepasan energi. Sebagian energi yang diperoleh dari metabolisme akan terbuang ke lingkungan, terutama melalui proses ekskresi, misalnya pengeluaran feses dan urin. Sebagian lagi akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai energi yang dapat dimetabolisme. Konsep energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau menimbulkan perubahan dan dapat diukur menurut jumlah kerja yang dilakukan selama terjadi perubahan.
Ada beberapa jenis energi yang sangat erat kaitannya dengan proses fisiologi, yaitu energi kinetik molekul, energi potensial, dan energi aktivasi. Energi kinetik berkaitan dengan pergerakan molekul. Hasil dari pergerakan molekul biasanya akan menimbulkan panas tubuh bagi hewan karena adanya pergerakan yang aktif dari molekul-molekul pada kondisi di atas suhu mutlak. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan energi yang terkunci dalam struktur molekul. Energi tersebut dapat dilepaskan selama reaksi berlangsung, di mana ikatan kimiawi dipecah atau dibentuk kembali. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengganggu kesetimbangan gaya atau kekuatan dalam molekul, misalnya asam lemak atau glukosa, agar terjadi pemutusan ikatan-ikatan atom antar molekul tersebut. Dapat terjadi melalui mekanisme selanjutnya. Energi yang dihasilkan oleh metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid yang dapat digunakan untuk aktivitas fisiologi hewan adalah dalam bentuk ATP. ATP adalah salah satu nukleotida yang dapat ditemukan pada asam nukleat yang memiliki basa nitrogen adenin dan berkaitan dengan ribosa, sebagaimana sebuah nukleotida adenin pada RNA. Karbohidrat dan lipid dapat mengalami metabolisme secara keseluruhan menjadi air, dan karbon dioksida sekaligus menghasilkan energi ATP. Sedangkan protein tidak. Jumlah energi yang dapat dihasilkan dari metabolisme lipid paling besar dibandingkan dengan senyawa protein dan glukosa. Pada dasarnya, protein menyimpan energi relatif lebih tinggi daripada karbohidrat, tetapi karena tidak semua molekulnya dapat mengalami metabolisme, maka energi akhir yang dihasilkan akan lebih rendah dari seharusnya. Metabolisme oksidatif molekul organik. Hewan pada dasarnya tidak dapat mengkonsumsi energi secara langsung dari molekul energetik seperti karbohidrat atau lipid, tetapi sel akan mentransfer molekul tersebut ke dalam satu sistem reaksi oksidasi yang kompleks dan spesifik. Reaksi biokimia dalam tubuh hewan secara garis besar terbagi atas 4 grup yang kesemuanya terlibat dalam proses fisiologi untuk memperoleh energi yang dapat digunakan oleh sel. Pembagian tersebut meliputi 1. Reaksi digestif atau reaksi pencernaan yang sebenarnya, yaitu reaksi hidrolisis di mana molekul kompleks dipecah-pecah menjadi subunit yang lebih sederhana dan kecil. Contoh reaksi ini adalah pemecahan karbohidrat, fatty, dan protein dalam sistem pencernaan. 2. Reaksi sintesis, yaitu reaksi di mana molekul-molekul kecil dikombinasikan untuk membentuk molekul yang lebih besar dan disertai dengan pelepasan air. 3. Reaksi transfer, yaitu reaksi di mana satu bagian dari suatu molekul ditransfer kepada molekul lainnya. 4. Reaksi oksidasi, reduksi oksidasi. Secara akurat tidak dapat didefinisikan karena memiliki berbagai alternatif. Metabolisme oksidatif molekul organik terbagi menjadi 3. Pertama, metabolisme oksidatif karbohidrat. Karbohidrat mengalami metabolisme yang kompleks yang dimulai dari pemecahannya melalui reaksi digestif dalam sistem pencernaan menjadi molekul monosakarida, terutama glukosa. Berikut ini adalah rincian dari penggunaan karbohidrat dalam tubuh hewan. Secara fisiologis, setelah melalui reaksi digestif, gula sederhana hasil pencernaan karbohidrat dalam bentuk glukosa, fruktosa, dengan laktosa akan diabsorpsi dan menjadi gula darah. Glukosa akan diabsorpsi dari darah untuk kemudian dikonversi di heper menjadi glukogen sebagai cadangan sumber energi. Seluruh monosakarida dapat mengalami perubahan menjadi glikogen di otot. Monosakarida juga dapat ditransformasi menjadi lemak dan disimpan dalam jaringan adiposa. Sebagian glukosa akan segera dioksidasi untuk produksi energi. Sebagian gula akan diekskresikan melalui urin. Berkaitan dengan kebutuhan energi dari proses metabolisme, maka kajian difokuskan pada proses oksidasi glukosa menjadi sumber energi. Reaksi ini terdiri atas glikolisis di sitoplasma dan siklus Krebs di mitokondria, serta rantai transfer elektron yang pada akhirnya akan menghasilkan ATP yang esensial bagi kelangsungan aktivitas seluler. Dalam satu oksidasi yang lengkap,
Satu molekul glukosa yang diperoleh dari pemecahan karbohidrat akan menghasilkan sebanyak 38 ATP. 2. Metabolisme oksidatif protein. Metabolisme oksidatif protein terdiri atas transformasi esensial dari asam amino yang diabsorpsi melalui saluran pencernaan untuk kemudian dikonversi di dalam hati. Asam amino juga dapat dioksidasi untuk menghasilkan energi selain digunakan untuk pembentukan senyawa-senyawa dan protein. Tubuh hewan tidak dapat menyimpan asam amino dan protein dalam jumlah yang besar karena dikonversi menjadi senyawa lain seperti karbohidrat, lemak, dan lain-lainnya. 3. Metabolisme oksidatif lipid. Lipid merupakan kandungan protoplasma yang penting. Senyawa ini ada yang terdapat di dalam makanan secara langsung dan ada yang disintesis di dalam tubuh. Dalam metabolisme lipid terlibat 3 proses utama, yaitu mobilisasi lipid dari tempat penyimpanannya di dalam tubuh menuju tempat terjadinya katabolisme, absorpsi lipid dari pencernaan, sintesis lipid di hati yang berasal dari mukosa usus dan jaringan adiposa sebagai sumber karbohidrat dan protein. Dalam jalur yang umum, lipid akan dikonversi menjadi glikogen di hati yang akan pada akhirnya dapat terlibat dalam siklus produksi ATP melalui berbagai cara yang kompleks. Metabolisme lipid akan menghasilkan berbagai senyawa intermediate yang menjadi prekursor atau bagian dari siklus sintesis ATP atau siklus Krebs. Penggunaan energi dan kontrol enzimatis. Sejumlah besar energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme dalam tubuh akan dimanfaatkan oleh tubuh untuk berbagai kepentingan fisiologis sehingga proses kehidupan dapat terus berlangsung. Energi dari ATP sangat dibutuhkan sehingga laju produksi ATP juga harus seimbang atau lebih tinggi dari jumlah yang terus dipakai oleh berbagai sistem fisiologis. Keberadaan enzim sebagai biokatalisator sangat diperlukan sehingga mengefisienkan pemanfaatan energi yang tersedia dengan tanpa menghambat kelangsungan proses fisiologi. Metabolisme basal. Kebutuhan energi dalam tubuh hewan dapat dikaji melalui 2 parameter fungsional, yaitu kebutuhan energi untuk metabolisme basal dan energi yang diperlukan untuk kerja aktif. Metabolisme basal adalah istilah untuk menunjukkan keseluruhan aktivitas metabolisme dengan tubuh dalam keadaan istirahat, tidak terganggu oleh apapun dengan pemasukan oksigen dan pengeluaran CO2 diukur. Metabolisme basal meliputi energi yang dipakai dalam respirasi, sirkulasi darah, kontraksi lambung dan usus, aktivitas berbagai organ lain, pemeliharaan kerja otot dan termoregulasi dan lainnya. Laju metabolisme basal dipengaruhi oleh jumlah massa protoplasma, tinggi dan berat badan, luas area permukaan tubuh, umur, seks, komposisi jaringan, kondisi kesehatan, dan lainnya. Proses ini juga dikomandoi oleh kerja organ endokrin, khususnya oleh tiroid dan pituitari, hipofisa. Kebutuhan energi ditentukan oleh jumlah kebutuhan energi basal, aktivitas fisik, dan energi yang diperlukan untuk mencerna. Energi yang diperlukan untuk mencerna dikenal sebagai efek kalorigenik makanan. Metabolisme basal hewan invertebrata. Setiap organisme melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup dan untuk itu diperlukan bahan-bahan untuk keberlangsungannya proses metabolisme secara lancar. Sel-sel mendapat suplai makanan atau bahan-bahan dari luar tubuh dan dihantarkan ke setiap sel melalui sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada umumnya untuk organisme tingkat rendah belum memiliki sistem sirkulasi secara khusus. 1. Protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi dan karbon dioksida dikeluarkan juga secara difusi. Contoh dari protozoa adalah amoeba dan paramecium. Sistem sirkulasi pada paramecium lebih sempurna daripada amoeba.
pada paramecium, makanan yang berupa materi halus diserap melalui permukaan tubuhnya. Namun materi makanan yang besar akan masuk ke sitostoma atau mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil, sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebarannya ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. 2. Porifera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Tubuhnya terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu sel ameboid dan koanosit. Sel-sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Makanan pada porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui oskulum. Makanan ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher koanosit, kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Kemudian sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. 3. Coelenterata. Pada Coelenterata juga belum memiliki sistem peredaran khusus, misalnya hidra. Transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskuler, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang dan bercabang-cabang lagi ke semua bagian tubuh. Dengan demikian, walaupun pada hewan ini tidak terdapat sistem peredaran khusus, zat yang diserap oleh saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh jaringan tubuh. Misalnya, hidra. Makanan yang telah dicerna di dalam rongga gastrovaskuler langsung diserap oleh sel-sel endoderma penyusun dinding rongga gastrovaskuler. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara difusi dan osmosis. Sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui mulutnya. 4. Annelida. Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredarannya, darah tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah cacing tanah terdiri atas pembuluh darah punggung dorsal, pembuluh darah perut ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, jantung cacing sering disebut jantung aorta. Darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh sehingga termasuk peredaran darah tertutup. Darah yang terdapat pada pembuluh kapiler akan mengikat oksigen. Pembuluh tersebut banyak terdapat pada kulit. Darah yang telah mengikat oksigen ini akan mengalirkan ke pembuluh punggung, kemudian bergerak menuju lengkung aorta. Jantung aorta pada cacing tanah terbagi menjadi pembuluh darah dorsal dan ventral. Bila pembuluh punggung dan jantung berdenyut, darah mengalir menuju ke pembuluh darah perut, lalu mengalir menuju ke bagian belakang atau posterior tubuh, dan selanjutnya kembali ke jantung aorta melalui pembuluh darah punggung. Darah yang beredar mengangkut nutrisi dan oksigen serta mengambil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Cacing tanah belum memiliki alat pernafasan khusus. Oksigen dari udara bebas berdifusi ke dalam darah cacing melalui seluruh permukaan tubuh. Dari sini, oksigen diangkut oleh darah di dalam kapiler bersama-sama dengan darah yang mengangkut zat makanan dari usus menuju ke pembuluh darah punggung. Selanjutnya, darah tersebut dipompakan ke seluruh jaringan tubuh. Berbeda dengan darah vertebrata yang hemoglobinnya terikat dalam sel darah merah. Hemoglobin darah cacing larut dalam plasma darah. 5. Moluska. Pada moluska, sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta interior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung. Ke bagian abdomen. Darah dialirkan melalui rektum dan mental atau kulit luar
Darah yang mengandung oksigen di dalam mantel akan dialirkan ke atrium. Darah yang mengandung karbon dioksida dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat oksigen dan kembali lagi ke jantung. 6. Artropoda. Sistem sirkulasi artropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya pada belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh atau hemosoel. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut, darah keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Peredaran darah pada belalang berlangsung sebagai berikut. Darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya darah beredar ke seluruh tubuh ke ruangan antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian darah kembali ke jantung pembuluh melalui ostium. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Darah serangga disebut hemolimfa. Darah ini mengandung sel darah yang tidak berwarna yang berfungsi untuk melenyapkan organisme asing. Karena tidak mengandung Hb, darah serangga berfungsi untuk mengangkut zat makanan, tidak untuk mengangkut oksigen atau gas karbon dioksida. Gas-gas tersebut disalurkan melalui sistem trakea. Hewan invertebrata seperti Echinodermata memiliki sistem sirkulasi radial yang bentuknya mengecil. Pengangkutan zat dibantu dengan sistem sirkulasi air yang disebut sistem air ambulakral. Sistem sirkulasi pada moluska terdiri atas jantung dengan 1 atau 2 ruang jantung, aorta dan pembuluh lainnya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video kami. Terima kasih.